Hari itu langit mendung, hujan turun, tidak ada firasat buruk, tak ada kalimat perpisahan yang disampaikan. Seolah semua akan baik-baik saja, sama seperti penerbangan biasanya. Namun siapa sangka, belum lama setelah SJ182 terbang ke angkasa, hati semua orang, terutama keluarga dan kerabat para penumpang SJ182 seperti disambar petir ketika kabar datang bahwa burung besi itu jatuh menghantam air. Duka menyelimuti, semua orang hanya bisa menunggu kabar kepastian mengenai mereka yang ada di dalam penerbangan itu. Ratusan orang bekerja tak kenal lelah untuk menemukan pesawat milik Sriwijaya Air dalam cuaca yang tidak memihak. Inilah kisah Sriwijaya Air 182. Saya Tamara Del, kita take off ke kronologi. Januari 2021, sekitar pukul 2 siang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Penerbangan Sriwijaya Air 182 akhirnya meluncur menuju landasan pacu. Keberangkatan tertunda hampir sekitar 1 jam karena hujan. Pilot yang bertugas hari itu adalah Kapten Afwan yang berusia 54 tahun dan First Officer Diego Mamahit yang berusia 34 tahun yang memantau instrumen. Captain dan First Officer, keduanya adalah pilot yang sangat berpengalaman. Mereka memiliki ribuan jam terbang. Sementara kabin hanya setengah penuh karena pandemi COVID-19. Semua dari sekitar 50-an penumpang adalah warga negara Indonesia. Nantinya setelah pesawat itu lepas landas, penerbangan 182 akan berbelok ke timur laut dari Jakarta, terbang di atas Laut Jawa untuk mencapai tujuannya Pontianak di Pulau Kalimantan. Kru melakukan pemeriksaan terakhir sebelum lepas landas. Mereka akan menerbangkan Boeing 737-500 PK-CLC yang telah berusia 26 tahun. Di negara kepulauan seperti Indonesia, pesawat seri 737 sangat cocok. Pesawat ini beroperasi dengan baik di landasan pacu yang lebih pendek dan dibangun untuk penerbangan jarak pendek. SJ182 diizinkan lepas landas dari landasan pacu 25R. Pesawat itu meluncur di runway dan mulai mengudara. Beberapa saat setelah lepas landas, Kapten Afwan mengaktifkan autopilot. 2 menit memasuki penerbangan, Kapten menyesuaikan arah pesawat dan autopilot memutar pesawat ke timur menuju tujuannya. Saat pesawat melanjutkan pendakiannya, Kapten mengubah pengaturan daya mesin dari pengaturan daya dorong lepas landas ke daya dorong pendakian, atau pengaturan engine power setting dari take off thrust ke climb thrust. Hampir 3 menit memasuki penerbangan, First Officer melihat sesuatu yang mengkhawatirkan, yaitu mengenai badai petir. Kapten memutuskan belok sedikit lebih jauh ke timur untuk penerbangan aman. Kru kemudian diberi izin untuk berbelok ke kanan mengelilingi cuaca. Tetapi rute baru sangat sibuk hari itu. Untuk menghindari pesawat lain, maka penerbangan 182 diperintahkan untuk berhenti mendaki pada ketinggian 11.000 kaki. Boeing 737 kemudian melanjutkan belokan ke kanannya. 3,5 menit memasuki penerbangan, mendekati ketinggian target yaitu 11.000 kaki. Di kabin, diduga semua penumpang mulai merasakan pesawat miring ke kiri. Pesawat itu terus miring tidak terkendali. Sementara itu di tempat lain, di Jakarta, pengawas lalu lintas udara menyadari penerbangan 182 tiba-tiba keluar jalur dan menanyakan situasi itu kepada pilotnya. Namun saat itu petugas ATC tidak mendapatkan jawaban apapun. Ternyata pada saat itu penerbangan SJ182 sedang menyelam menuju Laut Jawa dengan kecepatan yang luar biasa. Kapten Afwan berusaha keras untuk mendapatkan kembali kendali pesawat, tetapi usahanya gagal. Percepatan pesawat itu hampir mendekati kecepatan suara saat turun menghantam air. Kekuatan itu benar-benar menghancurkan pesawat. Tidak ada yang bisa dilakukan. Saat itu SJ182 hilang kontak dan dinyatakan hilang dari radar. Dan lebih dari 4 jam setelah penerbangan SJ182 menghilang dari radar, tim pencarian dan penyelamatan mencapai koordinat terakhir yang dilaporkan pesawat, yaitu 11 nautical miles barat laut Jakarta di atas Laut Jawa. Faktanya, tim hanya menemukan tumpahan minyak, potongan-potongan kecil puing pesawat. Boeing 737 itu telah hancur dan semua 62 orang di dalam pesawat dinyatakan meninggal dunia. Para penyelam segera menemukan bahwa sebagian besar reruntuhan pesawat terkubur dalam lumpur, 50 kaki di bawah permukaan.
Saat itu adalah musim monsun atau muson, yang merupakan angin musim yang bersifat periodik dan biasanya terjadi terutama di Samudra Hindia dan sebelah selatan Asia dengan hujan lebat dan angin kencang. Jadi sangat menantang bagi investigasi untuk memulihkan reruntuhan. Penyelidik utama KNKT meninjau video lokasi kecelakaan penerbangan 182, mencari petunjuk pertama tentang apa yang salah. Bagian terkuat dari pesawat yaitu mesin pesawat hancur. Jadi dugaan awalnya adalah kecepatan benturan pesawat itu sangat tinggi. Karena potongan-potongan pesawat terkubur dalam lumpur tebal di dasar laut, tidak mungkin untuk memulihkan bagian-bagian yang mungkin mengungkapkan penyebab kecelakaan itu. Pencarian terkonsentrasi untuk menemukan 2 kotak hitam pesawat. Sampai kotak hitam ditemukan, penyelidik harus mengandalkan bukti yang mereka miliki, seperti trek radar penerbangan 182. Penerbangan 182 turun lebih dari 10.000 kaki hanya dalam waktu 25 detik saja. Kedua pilot adalah pilot berpengalaman, sehingga hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang serius telah terjadi. Menurut ATC, pilot sempat meminta perubahan arah untuk menghindari cuaca. Apakah kondisi cuaca berperan dalam kecelakaan itu? Tim investigasi menarik semua data meteorologi. Mereka pasti terbang mengelilingi cuaca buruk, bukan masuk ke dalamnya. Namun mereka masih berada di dalam awan yang menghalangi mereka untuk melihat cakrawala. Tanpa bukti lebih lanjut, sulit untuk mengetahui apakah awan tebal berperan dalam kecelakaan itu. 3 hari setelah kecelakaan, pencarian kotak hitam berhasil. FDR telah ditemukan. Mereka juga menemukan suara lokasi perekam suara kokpit. Tapi CVR itu sendiri telah hancur dan kartu memori penting hilang. Mereka perlu menyaring lumpur untuk menemukannya. Apakah data penerbangan akan cukup untuk menemukan dan menentukan kenapa pilot kehilangan kendali dalam SJ182? Menurut data FDR, ada sesuatu yang aneh dengan data thrust lever. Menurut investigator, thrust lever selalu bergerak bersama, tetapi dalam penerbangan SJ182 mereka terpisah, menyebabkan mesin kanan tetap berada pada daya penuh dan kiri bergerak ke idle. Menemukan thrust lever yang terpisah adalah terobosan dalam penyelidikan kecelakaan SJ182. Hal itu menjawab pernyataan mengapa pesawat menyimpang dari jalur penerbangan dan menyelam sedemikian rupa sehingga ada lebih banyak dorongan di sisi kanan pesawat daripada di sisi kiri pesawat. Nah, 2,5 menit memasuki penerbangan, Kapten mengubah pengaturan autopilot dan auto throttle setting untuk mengurangi daya mesin. Daya yang lebih sedikit diperlukan. Jadi, autopilot seharusnya menarik kedua thrust lever ke belakang. Yang kanan ternyata tidak bergerak. Nah, untuk mencapai daya mesin gabungan yang lebih rendah, maka auto throttle menarik thrust lever kiri jauh lebih ke belakang dari biasanya untuk mengimbangi thrust lever kanan yang macet. Tetapi bahkan jika auto throttle menyebabkan asimetri, pilot dilatih untuk menangani masalah semacam itu. Selama penyelidikan, hasil penyelidikan itu mengungkap 1 menit setelah split atau pemisahan dimulai, pesawat mulai roll ke kiri dan kemudian membutuhkan waktu sekitar 15 detik sebelum pilot melepaskan autopilot dan mengambil kendali secara manual. Namun alih-alih meratakan pesawat, Kapten memutarnya menjadi kemiringan ke kiri yang lebih curam. Kenapa Kapten memutar kendali ke arah yang salah? Dengan mesin kanan yang menghasilkan lebih banyak daya dorong, hal itu menyebabkan pesawat miring ke kiri. Autopilot berjuang untuk meratakan pesawat, tetapi akhirnya gagal. Mungkin ketika Kapten melihat kolom kontrol, ia berpikir pesawat itu berbelok ke kanan. Kapten diduga meraih kolom kontrol, melepaskan autopilot dan berbelok ke kiri. Tentu saja ini adalah tindakan yang berlawanan dari yang seharusnya mereka lakukan. Belokan ke kiri dengan cepat menjadi putaran ke kiri yang tidak dapat lagi diubah. 8 detik sebelum terjun ke air, Kapten mencoba menarik thrust lever kanan ke posisi idle, namun upayanya terlambat hingga akhirnya pesawat itu jatuh menghantam air. Penyelidikan kecelakaan penerbangan Sriwijaya Air 182 sekarang berfokus pada log pemeliharaan pesawat untuk menjelaskan mengapa thrust lever kanan pesawat tidak bergerak mundur. Kemudian KNKT menemukan sesuatu setelah beberapa minggu mencari log pemeliharaan. Penyelidik menemukan pola yang mengkhawatirkan. Pesawat yang mengalami kecelakaan itu diperbaiki pada tahun 2012. Lalu pada tanggal 7 November 2013, seorang pilot melaporkan kerusakan auto throttle. Dari saat itu hingga 5 hari sebelum penerbangan kecelakaan, ada 64 laporan lebih lanjut tentang kerusakan auto throttle. Namun faktanya tidak satupun laporan pilot yang menunjukkan thrust lever split.
Sebagai tindak lanjut dari masalah itu, maka kru maintenance kemudian melakukan tes komputer di kokpit yang mendeteksi dan mendiagnosis kesalahan. Jadi teknisi membersihkan konektor, melakukan tes, kemudian mereka mendapatkan hasil tanpa kesalahan dan menganggap kasusnya selesai. Tetapi masalah auto throttle lainnya terus terjadi. Namun menurut investigator, perbaikan cepat seperti membersihkan dan menghubungkan kembali bukanlah tindakan yang tepat untuk masalah yang dihadapi oleh pesawat Boeing 737 yang digunakan penerbangan 182 tersebut. Lalu pada tahun 2014 hingga sekitar seminggu sebelum penerbangan kecelakaan, tim teknisinya mengganti berbagai komputer dan komponen lainnya. Dan kemudian mereka melakukan tes yang sama dan mendapatkan laporan kesalahan baru dan mengembalikan pesawat ke layanan. Namun masalah auto throttle yang sama muncul lagi dalam beberapa minggu. Jadi kenapa tes komputer tidak menangkap masalah tersebut? Karena sebenarnya menurut investigator, tes tersebut memiliki batasan. Tes tersebut tidak mampu menemukan kesalahan apapun dalam sistem mekanik auto throttle seperti kabel dan mesin. Penyelidik mengalihkan perhatian mereka pada pesawat Boeing 737-500 lain milik maskapai Sriwijaya Air yang sedang dalam pemeliharaan. Nah, usia pesawatnya kebetulan sama dengan yang digunakan SJ182. Pemeriksaan pada pesawat lain itu dilakukan untuk memahami kenapa thrust lever kanan penerbangan 182 macet. Nah, para penyelidik kemudian memeriksa bagian dalam rakitan throttle. Kemudian tim investigasi curiga kemungkinan adanya masalah pada kabel yang terjepit. Tim berasumsi bahwa kabel untuk thrust levers kanan terikat sehingga sulit bergerak. Untuk mengimbanginya, autopilot harus terus menarik tuas kiri ke belakang. Yang tidak jelas adalah kenapa sistem throttle mengalami kerusakan yang begitu parah. Kemudian tim penyelidik mewawancarai pejabat dari Sriwijaya Air untuk menentukan kenapa maskapai tidak mengatasi masalah pengikatan kabel di sistem throttle pesawat. Ternyata pihak dari manajemen tidak berpikir bahwa masalah throttle ini akan terjadi cukup sering. Sehingga mereka merasa tidak perlu untuk melakukan pemeriksaan rutin ataupun menghentikan siklus penerbangan. Jadi mereka tidak pernah tahu bahwa kabelnya tidak bergerak dengan benar. Lalu bagaimana bisa 65 kerusakan tidak dianggap cukup sering? Nah, ketika tim investigasi mendalami lebih jauh, mereka mengetahui bahwa hal tersebut tidak memenuhi definisi peraturan tentang cacat berulang. Menurut Kementerian Perhubungan Indonesia, agar suatu masalah dianggap sebagai cacat berulang, masalah tersebut harus terjadi 3 kali dalam 15 penerbangan pada pesawat yang sama. Tidak satupun dari masalah auto throttle pada penerbangan SJ182 yang memenuhi kondisi tersebut. Kemudian ketika tim investigasi terus menyelidiki pesawat yang mengalami kecelakaan itu, mereka mengungkap bahwa pesawat tersebut memiliki beberapa mekanisme pengaman untuk mencegah asimetri dorong. Nah, 737 Classic memiliki sistem untuk memutuskan sambungan auto throttle. Sistem itu disebut Cruise Thrust Split Monitor atau CTSM. Sistem ini mendeteksi perbedaan dorong yang signifikan antara mesin kiri dan mesin kanan. CTSM dirancang untuk memutuskan sambungan auto throttle sebelum pemisahan menjadi begitu besar, sehingga autopilot tidak dapat melawannya. Namun tim mengetahui bahwa CTSM diaktifkan terlalu lambat. CTSM seharusnya memutuskan sambungan autopilot dan auto throttle. Dan jika alarm berbunyi pada pemutusan auto throttle, perhatian kru penerbangan akan beralih ke thrust lever dan mereka akan melihat pemisahan tersebut. Tapi kenapa butuh 30 detik bagi spoiler untuk memicu CTSM? Penyelidik mencari catatan pemeliharaan 737 yang jauh untuk bukti yang akan menjelaskan kenapa spoiler tidak berfungsi. Dan sepertinya tidak ada persyaratan untuk memeriksanya. Mereka menemukan bahwa tidak ada instruksi dari produsen pesawat untuk memeriksa titik nyala sistem, kecuali ada kelainan. Akibatnya, penyelidik tidak memiliki cara untuk menentukan apa sebenarnya yang menyebabkan penundaan kritis 30 detik tersebut. Hampir 3 bulan setelah kecelakaan, penyelidikan mendapat terobosan besar. Penyelam menemukan kartu memori dari perekam suara kokpit penerbangan 182. CVR diperiksa. Tidak ada sepatah kata pun tentang thrust lever dari kedua pilot. Pilot tidak menyadarinya, mereka tidak memperhatikan pesawat saat ketika pilot seharusnya punya waktu untuk memantau pesawat tersebut. FDR menunjukkan bahwa pilot memiliki beberapa indikasi bahwa ada yang salah pada penerbangan SJ182. Jika mereka memantau tampilan penerbangan utama mereka akan menyadari bahwa mereka berada di kemiringan kiri, bukan ke kanan.
Dan jika mereka melihat kolom kontrol, mereka akan melihat bahwa kolom kontrol itu tidak kembali ke tengah setelah memerintahkan belokan ke kanan. Dan yang paling penting, jika para pilot memeriksa thrust levers mereka akan menyadari bahwa thrust levers mereka terpisah. Para pilot ini sepertinya memberikan semua tanggung jawab untuk menerbangkan pesawat kepada auto throttle dan juga autopilot. Inilah yang disebut penyelidik sebagai ironi otomatisasi. Kru penerbangan menjadi semakin percaya diri bahwa sistem otomatis pesawat akan menerbangkan pesawat tersebut dengan aman. Jadi pilot tidak benar-benar berpikir bahwa pesawat akan mengalami kesulitan apapun. Para pilot ini akhirnya menyadari fakta bahwa pesawat mereka miring ke kiri ketika peringatan bank angle yang memberi petunjuk kepada para kru. Di saat itulah kru jelas terkejut. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika peringatan bank angle menyala, saat itulah diduga Captain melihat kolom kontrol ke kanan, maka dengan cepat ia memutarnya ke arah kiri yang memperburuk situasi. Dan First Officer sama sekali tidak membantu, ia seperti benar-benar melupakan prosedurnya. Menurut salah seorang investigator, saat itu First Officer tidak memberikan informasi yang signifikan kepada Captain. Apakah pesawat itu berbelok ke kiri atau ke kanan, atau menukik ke bawah atau bahkan menukik ke atas, seperti menjelaskan sebuah prosedur. Bahkan setelah auto throttle terputus, Captain masih membutuhkan waktu 10 detik untuk mengembalikan thrust lever kanan ke idle. Jika auto throttle terputus tidak mendorong Captain untuk memperbaiki thrust levers, lalu apa yang mendorong akhirnya Captain memperbaiki thrust levers di detik-detik terakhir? Ternyata ada peringatan overspeed di kokpit yang berbunyi. Saat itulah diduga akhirnya Captain menyadari bahwa kedua mesin perlu berada di posisi idle dan Captain saat itu melakukan koreksi secepatnya. Pilot akhirnya memperbaiki asimetri itu, namun terlalu terlambat. Jika pesawat terbang lebih tinggi, mungkin ketika berada di ketinggian 30.000 kaki, maka pesawat mungkin saja pulih. Namun pada kasus SJ182, pesawatnya belum berada di ketinggian 30.000 kaki. Maka dalam laporan akhir yang dirilis lebih dari 1,5 tahun setelah kecelakaan, penyelidik menyoroti banyak kegagalan yang berkontribusi pada kecelakaan penerbangan 182. Yang utama adalah kegagalan pilot untuk memperhatikan apa yang dikatakan pesawat mereka selama penerbangan. Apa yang terjadi adalah rasa percaya diri dan kepuasan terhadap sistem otomatisasi mungkin menyebabkan pemantauan dan kesadaran yang buruk terhadap instrumen dan aktivitas lainnya. Juga menyoroti kegagalan pemeliharaan, baik di tingkat jalur maupun manajemen dalam mencatat riwayat kerusakan auto throttle. Seperti masih hangat dalam ingatan, peristiwa itu mengejutkan. Saat pesawat tersebut jatuh, luka itu tidak akan sirna. Luka itu akan selalu membekas, mengingatkan semua orang pada peristiwa menyayat hati saat mereka kehilangan sanak saudara dalam sebuah penerbangan domestik yang berakhir pilu. Mereka pergi, mereka berada di tempat yang lebih baik dan mereka menjadi pengingat untuk memperbaiki dunia penerbangan. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya.